Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hani Perdana, NIM M3117017. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Informasi Penyewaan Studio Musik Studi Kasus Studio Musik 3G. Di sini merupakan halaman login admin. Terdapat inputan email dan password. Langsung saja. Di sini ada halaman dashboard, terdapat jumlah user, yaitu jumlah pelanggan, jumlah studio musik, jumlah studio rekaman, penyewaan, merupakan jumlah dari sewa yang sudah, studio musik yang sudah disewa. Kemudian ada pembatalan, yaitu jumlah dari studio musik yang telah dibatalkan. Gagal merupakan pembatalan yang telah dikonfirmasi oleh admin. Kemudian ada berhasil, yaitu sewa yang telah berhasil dilakukan oleh user. Begitu juga untuk studio rekaman. Di sini ada menu studio musik, rekaman musik, list pelanggan. Ada list studio. Di sini ada field nama studio, harga per sesi, fasilitas, dan aksi. Untuk menambah, misalnya studio 5, harga per sesinya 40.000, fasilitasnya full alat. Kemudian kita tambah, maka data akan tertambah di list studio musik. Untuk edit, misalnya harganya menjadi 30.000, maka akan berubah menjadi 30.000. Untuk menghapus juga bisa menghapus. Kemudian pada sesi studio musik terdapat tambah, misalnya sesi 6, misalnya jam 16.00 sampai jam 17.00, kita tambah, maka data sesi studio musik akan tertambah. Untuk mengeditnya misalnya 17.30, maka akan berubah menjadi 17.30. Di sini ada peminjaman studio musik. Ada field nama penyewa, nomor telepon, nama studio, sesi, tanggal, total harga, status, dan aksi. Untuk status sewa dibatalkan, ketika user membatalkan, maka telah dikonfirmasi oleh admin. Maka status akan berubah menjadi sewa dibatalkan. Jika status berhasil ini, sewa telah dilakukan oleh user dan berhasil dilakukan tanpa melakukan pembatalan. Jika berhasil, maka bisa cetak kwitansi. Oh iya, untuk berhasil ini ketika sudah melakukan sewa dan sudah akan membayar. Jika disewa ini nanti batas waktunya belum masuk ke batas waktu sewa. Jadi misalnya sewanya tanggal 5 tapi masih tanggal 4. Nah, itu belum keluar kwitansinya. Kwitansinya nanti keluarnya tanggal 5. Sesuai dengan tanggal sewa yang dipilih oleh user. Ini untuk kwitansinya. Ini ketika user sudah membayar, maka status menjadi lunas. Tapi ketika belum membayar, maka statusnya belum lunas. Kemudian untuk cetak laporan bulan Agustus, maka akan muncul tampilan PDF seperti ini. Kemudian langsung saja ke jadwal studio. Di sini ada tanggal, month, week, day, list.
Misalnya kita ke bulan lalu, ini ada yang menyewa tanggal 3, 4, 5, 6, 7, bisa ditampilkan dalam bentuk list. Ini nama user, studio yang dipilih, dan sesi yang dipilih. Kemudian langsung ke rekaman musik. List studio rekaman terdapat nama studio, harga per sesi, dan fasilitas juga. Misalnya kita tambahkan studio 5. Harga per sesinya 50.000. Fasilitasnya full. Kita tambah, maka data akan tertambah. Misalnya kita edit ini, maka data akan teredit. Sesi rekaman juga sama, user juga bisa menyewa studio rekaman berdasarkan sesi, sama seperti studio musik tadi. Misalnya langsung saja kita edit sesi ini. Oh iya, jadi sesi studio rekaman dan sesi studio musik itu berbeda ya. Untuk sesi studio musik itu untuk studio musik saja, kalau studio rekaman juga hanya untuk studio rekaman. Misalnya kita tambah sesi 7. Jamnya kita pilih 17.00 sampai 17.30 misalnya. Maka data akan tertambah. Misalnya kita ganti menjadi 18.00, maka data juga akan terganti di sini. Kemudian untuk peminjaman studio rekaman sama seperti tadi. Jika status berhasil, maka user sudah membayar tagihan dari sewa studio rekaman tersebut dan bisa mengunduh kwitansi. Jika disewa ini berarti user belum membayar, maka statusnya masih disewa dan bisa mengunduh bukti sewa dan menunjukkan bukti sewa ke bagian admin pada studio musik. List pelanggan. Ini merupakan data pelanggan yang sudah registrasi akun di sistem tersebut. Langsung saja masuk ke bagian front end atau bagian user. Ini merupakan tampilan dari halaman login user, yaitu halaman front end. Langsung saja kita masukkan emailnya dan password. Pada user terdapat nomor member. Kemudian tampilan dashboardnya seperti ini. Ini karena kosong jadi belum terisi. Ini menampilkan data sewa studio musik. Jadi kalau ada yang menyewa, maka datanya masuk ke sini. Langsung saja di list studio. Di sini user dapat melihat nama studio, harga per sesi, dan fasilitas. Pada sesi studio, user juga dapat melihat sesi, jam mulai, dan jam akhir. Pada riwayat penyewaan studio, ini merupakan riwayat penyewaan sewa studio musik oleh user. Jadi kalau user sudah pernah pinjam atau pernah sewa studio, maka akan muncul di sini. Kemudian pada jadwal studio bisa melihat tanggal mana saja yang masih kosong dan sesi mana saja yang masih kosong. Misalnya kita sewa studio musik tanggal 21. Studio 1, sesi 1. Oh iya, di sini jika tanggal sudah terlewat, maka tanggal yang sebelumnya akan terdisable.
Langsung saja tambah. Maka akan muncul di sini. Dan di list juga akan muncul. Di riwayat penyewaan studio juga akan muncul. Di sini ada aksi batalkan sewa dan unduh bukti sewa. Batalkan sewa bisa dilakukan H-24 jam atau H-1 dari tanggal sewa yang dipilih oleh user. Masuk lagi ke jadwal studio, ke sewa studio. Kita pilih tanggal yang sama dan sesi yang sama. Maka tidak bisa karena sesi tersebut sudah dipakai dan studionya juga sudah dipakai. Kecuali kalau kita pinjam pada sesi yang berbeda. Maka akan tambah juga di sini. Bagian tanggalan ini dan di list. Serta di riwayat penyewaan. Misalnya kita akan membatalkan sewa di sini. Maka status akan berubah menunggu konfirmasi pembatalan. Lalu admin, ini masuk ke login admin lagi ya. Admin akan konfirmasi pembatalan. Di peminjaman studio. Nah, user tadi meminjam tanggal 21 September 2020. Konfirmasi pembatalan. Status akan berubah menjadi sewa dibatalkan pada halaman admin dan begitu juga pada halaman user. Menjadi sewa dibatalkan. Untuk sesi 2 tadi user meminjam studio 1 dan tidak melakukan batalkan sewa. Masuk pada halaman admin. Misalnya user telah membayar, maka admin akan konfirmasi. Status berubah menjadi berhasil dan bisa cetak kwitansi pada admin. Status juga akan berubah pada halaman user. Untuk aksi bisa mengunduh bukti sewa dan ditunjukkan ke admin ketika akan menggunakan studio tersebut. Kemudian pada status berhasil ini bisa mengunduh bukti sewa. Bukti sewa akan muncul tampilannya sebagai berikut, status pembayaran lunas. Begitu juga pada rekaman musik, juga sama, user dapat melihat list studio rekaman, sesi rekaman, riwayat penyewaan, dan juga jadwal rekaman. Sistemnya sama seperti dengan studio musik. Kita logout dulu, coba kita masuk dengan registrasi akun baru. Misalnya namanya Sif, emailnya sif@gmail.com, nomornya 0811, passwordnya sif. Lalu kita login sif@gmail.com, passwordnya sif. Berhasil masuk, nomor membernya ada. Kemudian pada riwayat belum ada karena dia belum pernah meminjam. Pada dashboard terdapat
studio yang sudah dipesan oleh user yang tadi. Ya, sekian. Jadi segini dulu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.